Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita beribadah untuk menerima firman Tuhan. Siapkan hati, jiwa, roh untuk menerima firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang untuk menerima firman-Mu. Dan kuasailah hidup kami, kuasailah hati pikiran kami, sucikan, kuduskan Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi pelita di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan segala kuasa roh jahat yang akan mengganggu konsentrasi kami dalam menerima firman, kami ikat dan kami hancurkan. Dalam nama Yesus kami hancurkan. Kuasa darah anak domba Allah akan memperbarui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, pagi hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu Yesus bangkit supaya kita juga bangkit. Amin. Dalam suasana kebangkitan Tuhan ini, ada suatu peristiwa yang luar biasa yang akan kita baca di dalam firman-Nya, yaitu di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita akan buka Alkitab kita dan kita akan membacanya. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini suatu peristiwa yang sungguh luar biasa, di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia telah mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini membuktikan bahwa dia adalah Allah, saudaraku. Dia tahu tentang hari kematiannya, dan dia menyatakan diri, pada hari ketiga aku akan bangkit. Nah, ini murid-murid Yesus, terutama perempuan, yaitu Maria, Marta, dan juga ibu Yakobus. Dia tidak ingat lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa pada hari yang ketiga akan bangkit. Tetapi mereka tidak ingat. Mereka hanya datang ke kubur minggu pagi-pagi benar, membawa rempah-rempah untuk membersihkan mayat Yesus, karena hari Sabat itu hari libur. Sehingga minggu pagi mereka membawa rempah-rempah. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Kubur itu kosong, batu sudah terguling, sehingga mereka merasa termangu-mangu, bengong, heran, di mana mayat Yesus? Di mana? Mereka merasa ketakutan, merasa sedih, dan tidak sadar ada dua orang, yaitu malaikat yang memakai pakaian yang bersinar-sinar, berkilau-kilauan, menyapa, tetapi mereka takut, saudaraku. Malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Bukankah engkau ingat bahwa Yesus telah mengatakannya di Galilea, pada hari ketiga Dia akan bangkit?" Tetapi mereka lupa, saudaraku. Nah, disinilah mari kita akan belajar.
dari peristiwa ini untuk kehidupan saudara dan saya. Kita belajar, saudaraku, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita belajar, Yesus adalah benar-benar Allah. Tidak patut untuk diragukan lagi. Tidak membuat kita bimbang lagi. Tetapi dia Allah. Dia tahu tentang hari kematiannya. Tidak ada seorang pun, murid-murid pun tidak, rasul tidak, bahkan nabi pun tidak tahu tentang hari kematiannya. Tetapi Yesus tahu. Dan dia pernah berkata, anak manusia akan bangkit kepada hari yang ketiga. Nah, inilah dibuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Saudara dan saya tidak perlu ragu lagi. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan Allah. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, mari kita belajar apa yang dilakukan Tuhan ini. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Begitu kubur batu terguling, dia keluar, saudaraku. Keluar, tidak di dalam kubur terus. Menanti murid-muridnya datang, terus diajak ngobrol, diajak omong-omong. Tidak. Tetapi dia keluar. Karena ada jalan keluar. Batu sudah terguling, ada jalan keluar, dia keluar. Nah, ini mengajarkan saudara dan saya. Kalau kita mengalami hal yang sama di dalam kehidupan kita, kita ada di dalam suasana kematian, kita ada di dalam kubur gelap, gua, masalah demi masalah yang menghimpit hidup kita, seakan-akan kita ada di dalam kegelapan, tidak ada jalan keluar. Tetapi saudaraku, kalau kita melihat Tuhan buka jalan, kita harus dengan iman keluar, saudaraku. Jangan terus di dalam gelapnya persoalan, permasalahan, sehingga hati ini sumpek, mengalami masalah terus, kita mikirkannya masalah terus, persoalan terus, padahal ada jalan keluar. Kita harus keluar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus bangkit menghendaki saudara dan saya juga bangkit. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dikatakan bahwa kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman saudara dan saya. Nah, demikian juga kalau sebaliknya, kalau saudara dan saya tahu bahwa sadar dan percaya Yesus itu bangkit, tetapi saudara tidak mau bangkit di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi pergumulan hidup, di dalam segala menghadapi himpitan persoalan, saudara tidak bangkit, maka sia-sialah kebangkitan Tuhan. Untuk apa Yesus bangkit? Di samping untuk mengalahkan maut, tetapi juga untuk mengajak saudara dan saya di dalam menghadapi hidup ini, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, terus bangkit, maju. Ada jalan terbuka, dengan iman kita melangkah. Jangan terus bergumul dengan permasalahan, bergumul dengan persoalan, bergumul dengan pencobaan, tetapi bangkitlah. Nah, inilah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki saudara dan saya tetap semangat untuk meraih kemenangan. Amin, saudaraku. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran ini sungguh penting sekali karena kita masih hidup di dalam dunia. Kita hidup di dalam dunia yang nyata, selalu diperhadapkan persoalan, selalu diperhadapkan oleh masalah, yang mana masalah itu menghimpit pikiran kita, hati kita, seakan-akan kita ada di dalam kubur, seakan-akan kita mati ekonomi kita, mati hubungan keluarga kita, mati pelayanan kita, mati apapun, saudaraku. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya harus bangkit. Tinggalkan kubur yang gelap itu. Maju, melangkah keluar. Karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Amin, saudaraku. Dan pelajaran yang kedua, bahwa murid-murid Yesus merasa ketakutan. Ada 2 orang malaikat yang menyapa. Orang yang takut pasti menundukkan kepala. Nah,
Murid-murid Yesus yang dipikirkan adalah mayat Yesus. Dia tidak ingat lagi kalau hari ketiga Yesus bangkit. Dia tidak ingat. Yang dipikirkan, selalu adalah mayatnya. Mayatnya kok hilang. Mayatnya begitu masuk dalam kubur kok kosong. Tidak ada mayat Yesus. Sehingga termangu-mangu, bengong, takut, sedih, bingung. Malaikat datang merasa ketakutan. Tetapi malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Nah, ini pelajaran yang kedua, saudaraku. Seringkali kita di dalam menghadapi masalah, kita yang dipikirkan hanya masalahnya terus-menerus, persoalan terus-menerus, tidak memikirkan padahal ada jalan keluar. Tuhan sudah buka jalan, tetapi yang dipikirkan masalahnya terus semakin membesar, semakin besar. Padahal Tuhan sudah buka jalan. Nah, kalau kita memikirkan masalah semakin besar, hidup ini gelap, saudaraku. Masih terus di dalam kubur. Masih terus di dalam suasana kematian. Tidak ada happy, tidak ada sukacita, damai sejahtera. Semuanya mati. Karena yang dipikirkan adalah masalah terus. Seperti murid-murid Yesus. Yang dipikirkan adalah mayat Yesus. Bukan diingat, oh iya, Yesus pernah berkata di Galilea, 3 hari ketiga dia bangkit. Bukan itu yang dipikirkan, tetapi mayatnya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita pikirkan. Jangan memikirkan masalah-masalah, tetapi kita pikirkan bahwa Yesus menyertai kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah membiarkan kita. Di saat kita menghadapi masalah, pencobaan, Tuhan buka jalan. Di saat tidak ada jalan, Tuhan buat jalan. Pikirkanlah itu. Dan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Nah, inilah saudaraku. Malaikat berkata kepada murid Yesus, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati?" Pertanyaan itu ditujukan juga pada saudara dan saya. Kadang kita juga mengalami seperti murid-murid Yesus. Begitu menghadapi masalah, kita pikirannya masalah, tidak ada jalan keluar, bingung, ini harus mau tanya siapa. Kita bukan mencari yang hidup di antara yang hidup, tetapi mencari yang hidup di antara orang mati. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang diberkati, begitu menghadapi masalah, kita datangnya bukan kepada orang-orang percaya, bukan kepada orang-orang yang hidup, ya, bukan kepada Tuhan yang mana dia hidup dan bangkit, tetapi kita datang kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Misalnya saja, ada orang yang mengalami masalah, padahal anak Tuhan, orang Kristen, malah datangnya ke suhu, dukun, paranormal, dan juga pernah datang pada teman-temannya yang dekat, yang tidak mengenal Tuhan. Nah, inilah, jangan mencari yang hidup di antara orang mati, pasti dicemooh, diejek, sehingga jadi batu sandungan. Anak Tuhan, katanya Tuhan berkuasa, begitu mengalami masalah seperti ini, minta pendapat pada orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu kan jadi ejekan, batu sandungan. Oleh karena itu saudaraku, janganlah mengingat masalahnya. Janganlah kita memikirkan masalah terus. Tapi pikirkanlah janji Tuhan. Pikirkanlah Tuhan beserta kita. Begitu kita mendapat masalah, begitu kita ada di dalam suasana kematian, begitu kita ada di dalam kubur yang gelap, seakan-akan tidak ada jalan keluar, pikirkanlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu menyertai. Itulah, Tuhan peduli. Ini pelajaran yang kedua. Supaya saudara dan saya boleh meraih kemenangan. Di mana ada jalan, kita keluar. Jangan terus duduk di dalam kubur yang gelap, dalam permasalahan terus-menerus, sehingga kita kalah, tidak ada kemenangan. Inilah pelajaran kedua yang harus kita lakukan, saudaraku.
Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan suatu rancangan yang sungguh indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia selalu memberikan yang paling baik. Dia selalu memberikan harapan. Nah, kalau saudara dan saya yang dipikirkan itu bukan mikirkan masalah, maka saudara akan semangat kembali. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dan 12, mari kita akan baca Alkitab kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat saudara. Dia tahu segala rancangan-rancangan apa yang ada pada dirinya tentang saudara dan saya, yaitu rancangan damai sejahtera, bahkan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Ini rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Dan apabila kita berdoa, berseru, Dia mendengarkan. Oleh karena itu saudaraku, masuklah di dalam rancangannya. Jangan memikirkan suasana kematian, jangan memikirkan persoalan masalah. Masalah itu tetap ada, masalah itu setiap hari ada, persoalan setiap hari ada. Kalau kita memikirkan masalah hari ini, yang kemarin kita pikirkan, hari ini ada masalah lagi. Mikirkan yang kemarin belum selesai, ada masalah lagi. Tetapi pikirkanlah bahwa Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar tentang kejadian atau tentang situasi kebangkitan Tuhan Yesus yang begitu dahsyat. Kita belajar saudaraku bahwa Yesus bangkit, saudara dan saya juga harus bangkit. Kita sudah mengalami bertahun-tahun, Paskah demi Paskah kita sudah lewati, dan itu lewat begitu saja. Masalah tetap masalah. Ini saatnya saudara harus tahu bahwa di saat kita ada masalah, jangan kita mikirkan masalahnya terus menerus, tetapi di situ ada jalan keluar. Pasti Tuhan buka jalan, dan melangkahlah keluar dengan iman, maka semua masalah pasti terselesaikan dan saudara mendapat kemenangan. Karena Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Percayalah saudaraku, pikirkanlah janji-janji Tuhan. Jangan memikirkan hal-hal yang membuat kita mati, membuat kita tak berdaya, membuat kita down. Jangan saudaraku, mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengikuti rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Dan pelajaran yang mana kita seperti murid-murid Yesus. Malaikat bertanya, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Percuma, tidak akan dapat, tidak akan ketemu. Tetapi carilah yang hidup di antara yang hidup. Jangan mencari di antara orang mati yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kedukun, yang mana tidak mengenal Tuhan, suhu, ke paranormal, terus ke teman walaupun dekat tapi tidak mengenal Tuhan. Kita jangan mencari yang hidup di antara orang mati, saudaraku. Kalau itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan, terus dengan apa garam itu akan diasinkan kembali? Saudara dan saya adalah garam dunia. Kalau garam itu sudah tawar, dengan apa garam itu akan diasinkan kembali? Kecuali hanya dibuang, diinjak-injak orang, tidak ada berguna. Nah, mari kita buka bersama-sama
Di dalam Injil Matius. Mari kita buka bersama-sama, saudaraku, di dalam Injil Matius. Ayatnya yang ke pasal Injil Matius saudaraku, Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Saudara, malaikat Tuhan bertanya kepada murid-murid Yesus, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Itu pertanyaan itu juga secara tidak langsung tujukan saudara dan saya di dalam kehidupan ini. Kita menghadapi suatu masalah, persoalan yang mana suasananya seperti kematian. Tidak ada happy, tidak ada sukacita. Dirundung rasa sedih, rasa hati hancur, gelap. Jangan mencari yang hidup di antara orang mati. Itu saudara dan saya adalah garam dunia. Kalau saudara dan saya tawar, garam itu tawar, dengan apa dia akan diasinkan? Kecuali hanya dibuang, diinjak-injak orang, tidak ada gunanya. Nah, ini membuat kita, kalau kita menghadapi masalah, datang kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, minta pendapat, minta nasihat, saudara itu pasti dicemooh, diejek, dan menjadi batu sandungan. Tidak ada gunanya. Dibuang, bahkan diinjak-injak orang. Karena apa? Tidak ada gunanya lagi. Anak Tuhan mengalami masalah, datanya kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Sampai diajak demikian, saudara. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tetapi saudara dan saya akan mengalami tidak ada gunanya. Karena apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, ingat bahwa saudara dan saya adalah terang dan garam dunia. Kita harus tahu bahwa setiap persoalan, setiap masalah, mari kita datang kepada Tuhan. Dia yang hidup. Carilah yang hidup. Jangan cari di antara orang mati. Tidak ketemu. Amin, saudaraku. Marilah, baiklah, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah mengubah pikiran kita dan menguatkan rohani kita, iman kita bertambah, bahwa setiap persoalan pasti Tuhan buka jalan. Kita jangan terus-menerus ada di dalam kubur yang gelap, suasana kematian, di dalam persoalan demi persoalan. Kita terus memikirkan masalah terus, tetapi pikirkanlah janji-janji Tuhan. Tuhan selalu menyertai saudara. Amin, saudaraku. Jangan mencari yang hidup di antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan hidup kita. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan ini? Apakah kita masih mencari yang hidup di antara orang mati? Saat ini putuskanlah, saudaraku, supaya kita tidak mencari yang hidup di antara orang mati. Amin. Beritakanlah kabar sukacita ini. Saudara adalah terang dunia. Terangilah dunia yang sedang gelap ini. Dan garamilah dunia yang hambar ini. Jangan sampai kita malah menjadi tawar sehingga tidak ada gunanya. Tetapi kita harus membuat orang menjadi semangat, sukacita, dan semua orang diberkati, memperoleh kemenangan. Beritakanlah Injil kabar sukacita ini kepada setiap orang. Dan Tuhan pasti akan memberkati saudara. Tuhan pasti akan memakai saudara dengan luar biasa. Karena saudara sudah melakukan perintah Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Kabarkanlah, saudaraku. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Injil harus diberitakan oleh semua makhluk.
semua makhluk yang ada di dalam dunia ini. Beritakanlah. Oleh karena itu saudaraku, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya Roh Kudus memampukan kita untuk memberitakan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur, kami sudah menyelesaikan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang sederhana ini boleh menjadikan rema kekuatan di dalam hidup kami. Oleh karena itu kirimkanlah Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kepada saudara-saudara kami semuanya agar dapat melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita, karena firman-Mu adalah pelita di dalam hidup kami dan terang jalan hidup kami. Terima kasih Bapak. Saudaraku, angkat kedua tangan, mari kita mohon berkat Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang mana ketiganya adalah Esa adanya, memberkati engkau pagi hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudaraku, apa yang engkau kerjakan, keluargamu, rumah tanggamu diberkati dengan penuh damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kemenangan, dan juga kedamaian ada di dalam keluargamu. Dan semuanya ini Tuhan berikan dengan penuh sukacita, engkau terima, dan mujizat terjadi. Dan di antara saudara ada yang sakit, maka Tuhan akan sembuhkan. Dan saudara mengalami masalah, Tuhan sudah buka jalan. Terimalah saudaraku, berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Tuhan memberkati.